Tiap tahun dimulai dengan tahun berapa itu ya, yang Pancasila menjadi salah satu pengabdian iman kita. Nah, ini menjadi sangat challenge di mana kami pewarta harus mensatukan Pancasila dengan iman. Yang menarik, kita kan kadang-kadang biasanya tidak urusan politik ya. Jadi begitu kayaknya manusia bermartabat, aduh kok susah ya. Terus ngomong ada keadilan, wah kok susah ya. Benar nggak? Saya sih merasa begitu ya. Oh ini orang hebat nih ya. Jadi agak susah untuk mematchingkan. Kalau Anda aktif di paroki, Anda akan tahu bahwa ini menjadi tema paroki inspirasi keluarga inspirasi keadilan. Talk about keadilan. Kalau saya ngomong keadilan, apa yang ada di otak Anda? Kaya, miskin? Biasanya begitu kan? Apalagi yang dalam keadilan, saya tidak tahu races sampai hari ini. Orang putih tetap dianggap lebih tinggi, orang hitam tetap, sampai hari ini mau diperjuangkan seperti apa, masih ada segelintir orang. Saya nggak bilang semua, tapi ada sebagian. Terus apa lagi? Di kantor, adil nggak? Lu kerja lebih banyak ya, lu lebih kecil. Kita melihat tingkat keadilan dengan versi kita. Kita melihat tingkat keadilan, ya begitu. Saya tidak bisa menilai satu hal, ya. Saya pernah lihat lukisan Mona Lisa, ya, yang ada di Louvre. Begitu saya antri ke museum itu, mau nggak? Lukisan yang lain ada yang segede dinding ini, bagus banget, segede dinding itu semuanya. Dan karena zaman dulu orang itu nggak boleh punya kitab suci, tidak bisa membaca, sehingga pewartaannya melalui gambar, lukisan, dan itu bisa segede dinding, semuanya ada ceritanya. Pas giliran fotonya Mona Lisa itu yang antri banyak dan dijaga sama polisi, dan saya tidak mengerti apa yang membuat Mona Lisa begitu berharga. Saya bukan orang art. Adil nggak orang lukis tengah mati di sini dengan yang itu, dan itu karena ada yang promosi, ada yang bilang bagus, yang ini nggak ada yang bilang bagus. Saya tiap hari, saya nggak punya mobil, jadi tiap hari saya naik kendaraan umum. Satu kali saya naik taksi lewat di daerah Pondok Indah, cukup bagus rumah-rumahnya, dan kemudian saya bilang sama supir taksinya, Pak, waduh rumah ini bagus sekali ya, pas kebetulan kita lihat rumah bagus sekali ya. Terus bapak itu jawab, belum tentu dia kaya bu, lah punya rumah sebagus ini kenapa nggak kaya? Saya bilang, kaya itu buat saya, ini saya belajar dari supir taksi loh ya. Dia bilang, kaya itu buat saya cukup, saya makan nasi dengan teri cukup, saya sudah merasa kaya. Banyak sekali orang kaya tapi miskin karena tidak merasa cukup. Saya belajar dari dia. Persepsi yang berbeda, benar kan? Begitu dia ngomong begini, saya langsung iya, benar juga ya. Terus saya mau bertanya, bagaimana kalau orang yang rumahnya punya anak kebutuhan khusus, atau Anda punya rumah punya anak kebutuhan khusus, atau ada kebutuhan khusus, apakah itu adil? Maka dia selalu katakan tidak ada keadilan di dunia ini. Terus kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa Tuhan memberikan tempat yang seperti ini untuk kita? Saya tidak bisa banyak bercerita mengenai kenapa, tapi mari sama-sama kita lihat Ulangan 10 ayat 12 sampai 21. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Itu temanya. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan dan mengasihi Dia, beribadat kepada Dia, Tuhan dengan huruf besar, Tuhan yang huruf besar, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit
bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan, huruf besar semua, Allahmu, kepadanya, yang huruf besar. Haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Bacaan ini ditulis waktu Musa membawa Musa ya. Saya ada yang namanya Musa nggak? Saya luar biasa loh, ada teman saya Chinese, very Chinese name like Teng Kiok Seng, ganti jadi Muhammad Musa. Nggak bohong, bener. Saking dia cintanya sama Musa. Oke. Musa ini ceritanya adalah anak muda, terus dipilih, terus kemudian intinya adalah dia membawa segerombolan orang harus keluar dari suatu tempat Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, di saat-saat ada namanya boringness, bosan, kenapa Tuhan memberikan ini, kenapa Tuhan memberikan itu, dan mereka mulai komplain, dan Tuhan kasih mana, Tuhan kasih buruh, kasih makanan, tidak cukup, tetap tidak cukup. Bacaan hari ini mau mengajak kita lihat satu hal yang harus sebenarnya setiap dari pengikut Kristus, pengikut Tuhan, hanya ada dua poin, taat dan setia. Saya bacakan satu persatu. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Ya, Allahmu hidup menurut segala hal jalannya yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Dia Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Intinya satu, takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Menarik ini. Takut akan Tuhan. Pernah lari terus takut ditabrak? Itu takut akan mobil apa akan Tuhan? Ya kan? Pernah kamu makan terus kekenyangan dan kamu takut apa? Badan nggak sehat. Takut yang seperti ini adalah takut manusia, tapi ada takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, ya, I'm a very very happy person. I'm very happy person. I'm single, I'm alone, but you know, I created my happiness. Saya mengatakan takut akan Allah adalah sesuatu yang membuat saya bukan takut pada melangkah, tetapi takut saya kehilangan cintanya. Maka takut akan Allah, karena ada ayat yang kemudian ayat berikutnya adalah cintai dengan hati dan jiwamu. Artinya adalah jangan takut akan Allah seperti manusia kepada manusia, tindakan beda apapun. Tapi takut akan Allah adalah menyerahkan hidupmu untuk sungguh-sungguh bisa berrelasi dengan Dia. Kalau dulu sama gue bisa berrelasi dengan Dia, maka ada rasa apa? Jiwamu memuji Dia. Bahkan dikatakan Dia akan terus-menerus datang kepada kita. Oke, ayat berikutnya. Berpegang pada perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari supaya baik keadaanmu. Ingat, semua yang tercatat di kitab suci adalah baik. Tapi hati-hati. Tangan tidak diganti dengan tangan, gigi tidak diganti dengan gigi. Tidak seperti itu bacanya. Bacalah kitab suci dengan cinta. Bacalah kitab suci bahwa Tuhan ingin mendidik kita dengan kasih-Nya, bukan Tuhan menghukum kita. Maka perjanjian lama dibaca, kalau dibaca dengan cinta akan sangat-sangat indah. Hah? Tuhan cemburu? Serem amat. Cemburunya bukan cemburu seperti manusia. Dia
saya punya istri 2. Kami total ada 13. Ya, jangan tanya saya anak berapa deh. Saya sampai sekarang betul-betul masih pusing. Ya, I'm talking about life. Life is something incredibly, semua orang punya story masing-masing. Dan setiap orang kalau cerita akan selalu merasa story mereka adalah paling menyedihkan. Saya hari ini beritahu, setiap orang punya story yang sudah ada Tuhan di dalamnya. Sehingga takut akan Tuhan membuat hubungan keluarga kita akan jadi sangat berbeda. Saya sama kakak saya bedanya 14 tahun. Yang pertama. Jadi saya kecil itu kakak saya sudah sekolah di Jogja, di Jakarta, di mana-mana. Jadi saya ini lebih dibilang anak pembantu. Mama saya ya Chinese Toto ya. Yang saya cuma ingat saya pernah SD diantarin sekolah 3 hari and that's it. TK kayaknya papa saya cuma ngedrop saya. Cuma gitu. Saya tidak teringat apa, saya nggak pernah ingat mama saya pernah peluk saya nggak pernah ingat itu semua. Saya nggak pernah ingat saya bisa duduk bareng-bareng biarpun makan keluarga, tetapi akrab ada di situ, tapi ya begitu aja makan ya makan gitu. I'm broken, my life is broken, ya. Broken dalam arti saya hidup sembarangan, ya. Gini-gini pacar saya banyak, percaya saya. Dulu, ya. Saya selalu menyalahkan keluarga. Saya selalu mengatakan papa saya karena punya istri kedua, pemabok. Saya nggak tahu seumur hidup saya papa saya kerja apa. Saya nggak tahu. Saya lihat papa orang kalau cerita, papa saya dokter, papa saya ini kalau di sekolah terus papa saya pedagang, papa saya nggak tahu. Setiap kali kalau disuruh maju ke depan, papa kerja apa saya nggak tahu, ya. Mama saya menjahit, mama saya jaga mobil, macam-macam. Tapi saya nggak tahu papa saya kerja apa. Jadi kalau dibilang family, happy family, no. But how come gak happy family tapi bisa create orang-orang happy kemudian sekarang ini? Saya pada masa ke-8, satu hari saya ke tempat acara seperti ini. Kenapa saya bisa datang? Ini panitia kerja keras dulu ya, karena mereka bagi flyer setelah misa. Flyer bagi, waktu itu saya harus bekerja untuk mami saya hanya kasih saya uang buat saya hidup 6 bulan. Habis itu saya harus kerja, di mana saya jadi waitress, saya jaga orang sakit, saya bersihin WC segala macam. Saya kerjain supaya saya dapat uang untuk macam-macam lah. Dan kenapa saya banyak cowok? Supaya cowok-cowok itu bareng saya makan, bareng gitu. Keren ya? Dulu keren. Sekarang juga keren. Oke. Nah, dengan masa-masa yang seperti itu, saya pikir hidup seperti itu. Benar nggak? Everybody do the same. Everybody sleep around. Everybody do the same semuanya. Mau sama inilah, mau inilah. Jadi aku tidak merasa bersalah. Saya dibaptis dewasa. Saya dibaptis dengan sangat simpel. Karena jadi Katolik ya. Hanya kasih kolektor. Lu nggak kasih cuma dilihatin doang. Sama saya juga kok. Yang jalan hati. Benar nggak? Jadi jadi Katolik itu paling enak. Udah itu puasa enak banget. Lu boleh makan. Lu boleh minum. Coba. Lu nggak dituntut macam-macam loh. Ngaku dosa suka-suka lu boleh datang gitu kan? Gitu doang. Enggak. Gue gak pernah ngaku dosa waktu itu. Singkat cerita saya dalam kehidupan yang sangat parah. Dan kemudian saya keluar dari gereja, ada yang kasih saya flyers, gitu saya lihat. Saya biasanya ada momen-momen di mana 1 bulan itu berapa kali saya makan cuma sekali. Karena saya lebih prefer beli baju baru, sepatu bagus segala macam, supaya cowok-cowok itu lihat gue. Segitunya loh, gila ya. Jadi waktu saya lihat flyers, tapi ada kebutuhan yang lain juga lah. Begitu lihat flyers, saya tertarik untuk datang ke pertemuan itu. Kenapa? Karena saya masih ingat ada lingkaran, terus ada tulis gini, free meal, makan gratis. Masa lu nggak datang ada makan gratis? Jadi gue datang lah ke pertemuan seperti ini. Wah, waktu ada orang bilang, ayo anggur baru, oh my god, norak banget sih, masih gue salah datang gitu kan. Tapi gue nggak tahu orang ngomong apa, gue nggak tahu, pokoknya ada acara yang seperti ini. Terus saya duduk di belakang, saya cuma, ayo kapan selesai, sebentar lagi kita makan gado-gado. Sebentar lagi saya makan lontong sayur. Kok pikiran saya hanya makan? I keep coming, setiap bulan I keep coming. Sampai satu hari ada seorang ibu bilang, Dena kita mau bikin rat-rat. Terus saya bilang, apa itu rat-rat? Oh rat-rat itu bagus. Kita nanti berdoa, terus kita nanti sharing, terus kita dengerin firman. Terus saya dalam hidup, udah stop me please. Gitu, no. Itu hanya berlaku untuk orang-orang yang norak, orang-orang yang gak punya teman. Gue kan anak gaul, please deh, gitu kan. Dalam hal
saudara aja ya, karena ibu itu baik. Oke. Terus akhirnya tante terima kasih gitu kan. Terus terima kasih nggak pernah datang. They keep calling me, they keep asking me sampai terus datang, tau lah ya panitia kalau nggak kurang peserta gitu kan ya. Kalau bisa, wah terakhir kali rumus yang paling bagus, formula yang terbaik adalah satu statement. Dena, tante kasih kamu gratis 2 malam 3 hari loh di Singapura loh. Ikut gak? Ikut lah. Langsung gue ikut. Nah waktu gue ikut di acara itu, apa yang terjadi? Saya hanya melihat kelompok orang yang datang adalah kelompok orang yang culun buat saya. Karena teman saya ngerokok, saya macam-macam gitu. Ini adalah teman-teman yang disuruh angkat tangan, disuruh duduk, kok gitu, gak asik banget gitu. Saya gak konsen. Sampai ada satu gambar yang kedua, saya orangnya sangat visual. Jadi waktu itu Sinta Suryo mengeluarkan sebuah gambar di mana Yesus sedang mengetok pintu. Pernah tahu gambar itu? Apa yang problem dari gambar itu? Gambar itu adalah pintunya tidak ada dalam untuk membuka. Dan Sinta ngomong satu statement itu mengubah seluruh hidup. Dia katakan, kalau kamu tidak membuka dari dalam, Tuhan Yesus tetap akan mengetok. Gue gini-gini gak nonton film action ya? Gue gini-gini tuh filmnya drama ya, yang komedi. Gue gini-gini tuh ya Hello Kitty juga di dalam gitu. Jadi pas dia ngomong gitu cekrek gitu, oh my god gitu. 2 malam 3 hari, gue gak ingat apapun. Ada 2 yang gue ingat. Rika bilang Tuhan mencintainya secara pribadi. Sinta mengatakan apa? Kalau kamu tidak membuka dari dalam, maka Tuhan tidak bisa masuk di dalam hatimu. Pulang dari rapat itu, saya tidak percaya, saya protes, saya marah sama Tuhan. Kalau lu benar-benar ada, nggak mungkin dong lu akan seperti ini, keluarga gue seperti ini, segala macam. Jadi, gue ajak teman-teman yang culik-culik itu, merokok yuk, ini saya nggak pernah coba dong gitu. Teman-temannya mau pula ya, gue keren sih waktu itu ya. Oke. 6 bulan saya hidup di dalam kemarahan. 6 bulan saya tidak percaya bahwa kalau buka pintu itu Yesus akan menolong. 6 bulan saya tidak percaya Tuhan mencintai saya. Maka saya kirim surat. Zaman itu masih zaman surat ya. Ketahuan udah umur saya berapa. Saya kirim surat ke Sinta sama ke Rika. Kata Rika tulisan gue jelek ya, memang dia sih. Oke. Dan saya bilang saya mau berubah. Apa yang terjadi? Saya tinggalkan kehidupan saya dulu. Setelah 6 bulan saya datang ke sebuah gereja dan ini hanya berlaku buat saya. Ingat, hanya berlaku buat saya. Saya masuk ke sebuah gereja karena waktu itu saya sudah merasa lelah banget, capek banget, hidup mau ngapain segala macam. Saya melihat salib dan saya ngomong gitu ke Yesus. Yesus, saya kasih kamu 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan saya bisa merasakan cinta yang Sinta dan Rika ngomong, saya ikut kamu. Kalau tidak, saya akan kembali ke kehidupan saya lama. 6 bulan, saya total ekstrim segala macam. Saya stop pacarannya nggak benar. Waktu itu pacar saya ada 2, sekarang single. Oke, nggak apa-apa. Oke. Saya stop rokok, saya stop minum, saya stop semuanya saya coba kecuali drugs. Kenapa? Drugs is too expensive. Gua nggak punya duit. Ya, jadi saya stop. Saya nggak coba dan semua saya stop. Saya datang ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta cari Sinta dan Rika. Dan waktu saya dudukin Sinta dan Rika, saya bilang, kamu bilang Tuhan mencintai Rika, Sinta semua luar biasa baik. Kalau kalian pernah tahu Sinta Suryo ya, dia langsung pegang tangan saya di begini. Saya akan mendoakan kamu. Ini saya tahu orang mencintai, oke ya. Tapi kemudian Rika katakan, you know what? Saya nggak bisa nolong kamu. Kok saya marah sekali. Saya sudah datang Jakarta, kamu nggak bisa nolong saya. Terus dia bilang gini, yang bisa nolong kamu adalah diri kamu sendiri. Maka saya seperti orang gila, di dalam 3 bulan saya ikut 7 kali latihan. Pokoknya di mana ada, apakah kamu letih lesu? Iya benar banget. Apakah kamu mau hidup baru? Mau banget. Sampai ke tumpang retret awal segala macam. Ternyata isinya SHDR. Oke, tapi nggak apa-apa. 7 kali itu beres. Kok tiap kali temanya sama gitu kan ya? Make it short, I changed my life. Waktu saya mengatakan, Tuhan, aku mau ikut kamu setelah ke-7 kali saya datang. Dan 7 kali itu membakar saya sampai saya hari ini. Membakar dengan apa? Membakar seperti
firman hari ini, takut akan Tuhan. Takut bahwa kalau saja aku tidak attach dengan dia, apa yang akan terjadi pada aku? Takut kalau aku kehilangan dia, hidup aku akan ke arah mana? Hari ini hubungan saya sangat bagus dengan mami saya bisa peluk dia, saya peluk dia sampai ada saudara bilang, anakmu kayak bule ya, gitu ya. Saya nggak peduli. Ini a step, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan karena takut dia menghukum, tapi takut kehilangan cintanya. Apakah itu bisa kita pertahankan terus? Itu tahun saya sekarang stop rokok. Terakhir kali saya pacaran sangat sehat, sangat sehat. Kita diskusi buku, kita ini sangat sehat. Tapi sekarang sudah tidak ada pacar. Oke, artinya adalah setelah saya berubah, I'm so happy dan merdeka dengan apa yang dunia katakan selama ini. Have sex is okay, drugs is okay, ini is okay, semua is okay. Saya katakan no, saya nggak perlu punya itu, punya kreativitas. Saya nggak perlu punya itu untuk mendapatkan teman. Saya tidak perlu melakukan itu supaya saya di kantor lebih keren. Tidak. So, mulai dari saya sadar banget takut akan Tuhan sungguh-sungguh akan membawa kita menjadi beda, merdeka. Ayat berikutnya dikatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar-tegar. Sunat itu waktu zaman Abraham itu seperti sebenarnya sama dengan kita dibaptis. Setiap orang yang disunat dikembalikan, dianggap adalah anak Tuhan. Kita juga masuk kerajaan Allah. Disunat, ya. Jadi sunatlah hatimu artinya adalah bukan sunat yang seperti itu ada, tapi katakan hati kita ini mari stop doing stupid things, stop thinking stupid things. You know, there's a lot of stupid things. Pernah masuk ke web online shop, tadinya cuma mau beli apa gitu kan ya, terus belinya kok banyak gitu ya, karena ongkir gratis gitu ya. Itu simple, yang kayak hal-hal yang kayak gitu. You know, it's a stupid thing. Itu kita yang ngomong hal kecil. Bagaimana dengan hal dalam kehidupan kita? Pacar selalu, tiap kali kalau gue ketemu jomblo-jomblo saya ngomong, kak saya sendiri. Tapi saya bilang, kamu jangan konsultasi sama saya, nanti kamu gak nikah, gitu kan? Iya, kamu konsultasi. Tapi karena I'm so happy, bahkan ada yang sering sekali kalau saya posting something yang saya lagi happy, ada berapa orang suka bertanya, kak, how you create your happiness? I create by myself. Hidup adalah keputusan kita. Hidup kita tidak karena kata si A, si B, si C. Hidup kita adalah keputusan kita. Keputusan kita bisa tepat kalau kita takut akan Allah. Maka sunatlah artinya, hey, fokus pada Allah, fokus pada Tuhan. Dan kemudian, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat dan tidak memandangmu ataupun menerima suap. Allah tuh gak bisa disuap. Lu pikir dengan lu puasa 5 tahun gak makan, matilah ya, oke lah ya, akan mengubah dia? No, puasa, pantang segala macam adalah mendekatkan kita pada Allah. Begitu kita dekat pada dia, maka kita tahu bagaimana berjalan dan bagaimana kita menerima dia punya rencana dalam hidup kita. Banyak orang yang puasa memaksa Allah. No, saya dulu juga puasa memaksa Allah. Tapi bukan itu, sebenarnya dalam puasa dan dalam pantang segala macam adalah mendekatkan diri. Setiap tahun Prapaskah, 5 tahun ini saya memberikan yang saya paling suka, kerupuk dan permen. Buat saya susah, ya. Tahun kemarin semua gorengan, termasuk bawang goreng. Ya kan, kadang-kadang ada bawang goreng kan, termasuk itu. Semua gorengan, saya stop. Jadi waktu saya mau makan kerupuk atau ada gorengan atau pengen sekali saya makan, ini yang terjadi. Tuhan dalam hati ya, nggak Tuhan, saya mau mencintai kau lebih daripada kerupuk ini. Aku berbicara. Ada orang tawarin permen. Tuhan, ganggu ya, jangan norak ya, norak aja ya. Aku mau mencintai engkau dari permen yang ditawarkan orang. Itu tuh berkomunikasi loh. Untuk kamu dan saya berkomunikasi dengan Allah, ada satu vibe, ada satu rasa aku begitu dekat dengan Allah. Sehingga untuk berjalan kepada rencananya makin asik.
janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberi kepadanya makanan dan pakaian. Tahu nggak? Waktu paus kita luar biasa, imigran dibela habis-habisan, negara lain protes. Kenapa? Artinya mereka adalah orang yang gak berharga, imigran ini. Kenapa harus ditolong? Beda agama, beda ras, tidak berpendidikan, tapi kenapa kita harus tolong? Paus terus menerus katakan imigran ini harus ditolong. Bahkan gereja banyak penampungan untuk mereka-mereka ini. Tahu nggak? Bagaimana yang ngomongnya adil? Siapa yang salah, siapa yang benar di sini? Di sini persis dengan bacaan ayat ini mau mengatakan apa? Tuhan ada di pihak yang tertindas. Kalau Tuhan ada di pihak orang tertindas, kita harus memprotek dia. Janda, tadi kita katakan janda, yatim piatu, mereka adalah orang-orang lemah. Mereka tidak bisa membela diri mereka. Maka mereka ini adalah orang yang perlu kita jaga. Maka kalau kamu punya hati yang takut akan Allah, maka kamu akan peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Oke? Berikutnya adalah yang sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah air. Waktu kamu dan saya tidak mengenal Allah, bukankah kita orang asing? Saya suka sekali bertanya, apa itu iman? Saya suka sekali bertanya, apa itu iman? Kenapa ada orang ateis? Kenapa ada orang yang oh my God, Tuhan besar banget kamu nggak salib, ya kan? Ekstrim nggak sih? Ada yang bilang, lu stupid kan? Ini apaan sih percaya gini-ginian? Benar nggak? Iman itu yakin, setuju? Gak ada benar, gak ada salah, masuknya kesempatan masuk surga. Oke? Yakin, setuju? Percaya, setuju? Ini muncul dari mana? Ini muncul kalau kamu dan saya respon akan cinta kita. Kalau ini tidak ada tanggapan kita untuk cinta itu, maka iman kita hanya iman ikut-ikut, hanya imannya, ya orang gak bagus ya bagus ikut aja. Tapi begitu kamu respon akan cinta Tuhan, maka ada ayat yang mengatakan Tuhan akan tambahkan iman. Kenapa? Karena kita respon terus-menerus. Dan untuk respon terus-menerus adalah punya hati yang takut akan Allah. Ayat terakhir, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah harus engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Wow, seram sekali, ya. Demi namanya lah harus engkau bersumpah. Artinya, don't get others God. Ini sudah benar kamu di sini. Ya, ini sudah yang penting adalah kamu taat dan setia. Kitab suci perjanjian lama itu adalah pesan utamanya adalah taat dan setia. Nah kalau kamu nggak usah ngomong setiap minggu, apakah kamu setia untuk datang ke tempat ini? Saya yakin, biarpun mungkin saya kurang bagus, musik kurang bagus, tapi mungkin ada kata-kata dari pujian yang menggugah kamu, atau mungkin kamu cuma ketemu satu orang yang tersenyum sama kamu berbeda. So, come on, semuanya punya hati yang takut akan Allah. Ayat pertama sama ayat terakhir mengatakan takut pada Allah. Kalau kamu dan saya punya hati yang takut akan Allah, peduli, maka kita akan melihat keadilan dengan cara yang berbeda. Maka kita akan melihat dalam keluarga ada keadilan yang bukan karena pembagian harta atau pembagian kue atau apapun, tapi ada suatu caring, ada suatu kepedulian. Dan begitu itu muncul, maka satu persatu akan berubah. Paling susah itu apa ya? Paling susah buat saya itu memang semua rata-rata ya, saya nggak tahu ya rata-rata, terutama orang merantau. Paling susah adalah melihat keluarga kita, orang yang kita sungguh-sungguh sayang. Benar nggak sih? Biarpun kita sayang, tapi reaksinya beda ya. Kita bisa bercanda sama teman, belum tentu kita bisa bercanda sama kakak kita. Benar nggak? Ya kan? Jadi kadang-kadang caring memang susah. Saya katakan memang sesuatu yang susah, dan itu perlu proses. Takut akan Tuhan akan membawa kita tidak langsung instan semuanya jadi, tapi akan mendatangkan cinta yang jauh lebih besar. Dan cinta yang jauh besar ini akan membuat
keluarga, kenalkan diri kita sendiri. Saya kadang-kadang bilang satu cerita. Saya pernah baca satu artikel. Seorang jurnalis menuliskan ini, dan waktu itu saya ada lihat foto. Tadi saya lagi browsing, nggak nemu fotonya. Saya lupa nama jurnalisnya. Jurnalisnya lagi foto di negara India di pasar. Terus jurnalis ini melihat satu anak, karena saking banyak orang lagi bawa kantong, ada pisang yang keluar, ada satu anak kotak itu pisang dan lari. Jurnalis itu lari, ikutin si ambil anak kecil, katanya sekitar 7-8 tahun, dan kejar sampai kejar itu foto dia, apa yang dia lakukan untuk pisang ini. Begitu lari, ada satu pohon besar, terus di pohon besar itu dia buka kotak pisangnya, dia belah 2 pisangnya, terus dia lari ke belakang pohon itu. Jurnalis itu ambil kamera, dia lihat foto, you know what he saw? Apa yang dia lihat? Dia lihat anak yang umur 7 tahun ini, kotak pisangnya 2, satu buat adiknya, satu buat temannya, dia makan kulitnya. Adil enggak? Cinta akan Tuhan ada di sekitar kita. Orang banyak masih banyak saya katakan, kalau kalian baca berita jelek-jelek mengenai dunia jahat dunia ini, I tell you, dunia masih banyak malaikat. Dan saya hari ini mau mengajar untuk adil, untuk sungguh-sungguh kita bisa takut akan Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh bisa jalan bersama Tuhan, jadilah orang baik. Momen si jurnalis ini melihat momen ini, seluruh hidupnya berubah. Seluruh hidupnya berubah. Tadinya dia foto binatang segala macam, dia foto sekarang mengenai manusia. Hidupnya berubah. Dia mulai caring dengan orang, mulai tersenyum dengan orang dan berubah. Takut akan Tuhan. Kadang-kadang bukan hanya di orang-orang yang percaya pada Kristus. Jangan, apalagi kita yang percaya pada Kristus, kita harus punya ekstra. Takut akan Tuhan adalah mencintai Dia habis-habisan. Mencintai Dia benar-benar sampai tiada henti. Kalau kamu katakan sulit, yes. Kenapa? Karena fokus kita terlalu banyak. Seperti tadi saya katakan online, atau cowok, atau telepon, atau gadget, atau apa-apa. Fokus kita karena tidak pada penciptanya. Hari ini saya mau katakan, Sang Pencipta kita sungguh-sungguh mencintai kita. Hari ini saya mau mengatakan, Sang Pencipta kita sungguh-sungguh care dengan kita. Maka datanglah dengan mengejar cintanya, datanglah supaya kita punya hati yang takut akan Allah. Biar keadilan ada bukan hanya di Indonesia, di dunia, tapi di keluarga kita dan hidup pribadi kita dengan Tuhan.